Baik, seperti saya sudah sampaikan tadi, jadi, pada sesi ini atau pada pertemuan sore ini, saya ingin menyampaikan preview ya, preview dari pedoman pelaksanaan kurikulum, 2019 dalam kerangka, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi sebelum kita play, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir tepat waktu. Selamat tahun baru dulu ya buat kita semua. Mudah-mudahan, di 2022 ini, apa yang teman-teman plan Mmm, bisa tercapai ya. Jadi misalnya ada yang, "Oh saya mau nge-plan mau lulus nih," udah mudah-mudahan bisa lulus, ada yang, "Oh saya pengen IP-nya naik," ya, mudah-mudahan IP-nya bisa naik. Atau ada yang misalnya, "Oh saya harus, ikut MPKM nih," nah ikutlah ya. Jadi, itu untuk pembukaan, mmm, jadi tujuan dari, sesi atau sosialisasi kali ini adalah mendiseminasi pedoman pelaksanaan kurikulum dalam kerangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi kemarin-kemarin kita sudah punya sebenarnya pedoman, pedomannya itu di tingkat institut. Jadi pedomannya sangat generik dan kemarin kita sudah coba adopt dan, lakukan tweak ya, tweak sedikit supaya, cocok dengan apa namanya, karakteristik kita, gitu ya. Nah kemudian dari situ, eee, ada seperti keperluan ya bahwa, kita perlu mendokumentasikan, eee apa namanya, pelaksanaan ya, atau tata cara pelaksanaan di tingkat prodi, dengan lebih, eee, bagus ya. Jadi kita tuliskan dalam bentuk dokumen. Nah, kalau kemarin itu agak, eee, ada aspek yang masih abstrak gitu ya. Jadi, kita tuliskan apa yang masih abstrak sehingga lebih clear dan kita tuliskan dalam bentuk dokumen yang bisa, mahasiswa baca, gitu ya. Jadi, tujuannya itu, nah kenapa dokumennya saat ini, statusnya adalah preview. Jadi preview ini sudah selesai disusun, nah sekarang masih dalam tahap review. Jadi ada yang mereview, ada yang preview, hanya melihat saja. Jadi ada yang mereview, eee, tapi ada juga yang hanya melihat saja. Jadi untuk konteks teman-teman ini melihat ya, oh seperti ini bentuknya. Jadi, dokumen ini sudah direview satu kali dan sudah diperbaiki, dan hasil perbaikannya saat ini masuk tahap review kembali. Nah, eee general idea-nya tidak akan berubah, barangkali, bagian bagaimana menyampaikan, kemudian, menambahkan, argumen dan lain sebagainya, itu yang mungkin akan berubah, tapi, core ideas-nya, sudah bisa dibagikan. Jadi itu kenapa saya share, hari ini. Nah, kebetulan tadi di, pukul 3 saya ada, eee, agenda yang lain, tadinya sebenarnya saya pengen jam 3, kemudian, saya sudah pesan akhirnya saya pesan, jam 4 deh gitu ya ke BAA, kemudian ternyata nggak sampai kayaknya, setelah saya pikir kayaknya kita saya nggak akan bisa start pukul 4 makanya saya, buat pukul 5 gitu ya. Oke, kira-kira seperti itu, ya ini landasan hukum dari MBKM, untuk teman-teman yang, mmm, sudah ngambil MBKM dan yang tahun lalu mengikuti sosialisasi, sudah pernah membaca ini, tapi untuk adik-adik kita yang 21 mungkin belum pernah. Jadi MBKM itu ada dasar hukumnya. Jadi, tahun 2020 di awal tahun sekali itu, eee, Kemdikbud Kemdikbud menerbitkan, mmm, peraturan ya mengenai, SNDikti. Di sana, ada, sense mengenai, MBKM, kira-kira gitu ya. Meskipun di sana tidak disebutkan langsung, MBKM gitu, nggak seperti itu. Tapi kemudian diterjemahkan dalam bentuk MBKM programnya, gitu. Jadi ini dasar hukumnya, kemudian pada saat di pada saat direalisasikan dalam bentuk suatu program itu namanya MBKM, gitu ya. Meskipun di peraturan itu tidak disebutkan langsung MBKM. Kemudian, merespon itu, rektor kita sudah menerbitkan, eee, setidaknya 3 ini ya, 3, SK ya, atau peraturan isinya mengenai, apa namanya, MBKM. Jadi untuk merespons, Permendikbud. Nah, teman-teman bisa lihat ya, mengenai pedoman pelaksanaan kurikulum, Merdeka Belajar sudah ada secara umum tingkat institut, mmm, kemudian, ada juga mengenai bagaimana mempersiapkan, MBKM tahun lalu, ini tahun lalu ya, semester genap tahun lalu, kemudian habis itu ada
mengenai petunjuk administrasi, itu sangat umum tingkat institut. Nah, sekarang kita mau turunkan lagi jadi di tingkat prodi yang lebih eh, comply dengan karakteristik kita, gitu ya. Oke, jadi latar belakang dari MBKM itu sendiri apa sih? Mungkin ada yang sudah pernah dengar, ada yang belum, terutama 21 barangkali yang belum pernah dengar. Jadi saat ini sudah sedang terjadi shifting ya, shifting dari apa-apa yang serba manual gitu ya, sekarang udah makin kerasa digitalnya, makin kerasa industri 4.0 itu makin berasa. Bukan berarti 4.0 itu sebenarnya baru dimulai sekarang, enggak, udah lama dulu dimulai. Cuman berasa banget itu akhir-akhir ini ya, mungkin 2-3 tahun belakang ini tuh berasa banget, dan kita perlu merespon itu. Ya, terutama pemerintah perlu merespon itu ya, untuk membuat suatu apa namanya perubahan tingkat nasional gitu ya. Nah, jadi mau mau merespons perubahan tersebut, maka pemerintah menerbitkan Permendikbud tadi dari Kemdikbud. Nah, dampak dari industri 4.0 itu dan ketidakpastian yang saat ini ada di sekitar kita, itu banyak lapangan pekerjaan yang jadinya hilang. Ya, misalnya dulu saya masih merasakan tol itu kita harus bayar manual, jadi itu ada penjaganya gitu, kemudian kita kasih uang, kemudian dia kasih kembalian, itu takes time, itu sekitar memang cuma 1 menit ya di situ, cuma biasanya kita kasih uang pas cepet ya. Tapi sekarang sudah hilang ya, jadi sudah pakai e-tol gitu, jadi semua kita bayar pakai card, kan. Jadi itu contoh kerjaan yang hilang. Nah, makin ke sini tuh robot itu semua udah mulai makin ke sana ya, automation dan lain sebagainya. Jadi mmm, ambil contoh deh di prodi kita deh misalnya. Kalau teman-teman saat ini masih belajar misalnya jaringan komputer, ya, kemudian operating systems gitu ya, kemudian ada programming dasar yang misalnya kayak kita pemrograman visual, itu believe it or not, itu di anak SMP dan SMA sekarang udah mulai ke situ. Jadi suatu saat akan hilang. Ya, jadi pekerjaan-pekerjaan jadi developer itu misalnya, suatu saat itu akan hilang. Ya, teman-teman harus bisa mengupgrade ke aspek yang selain hanya jadi developer doang. Jadi harus bisa misalnya, oh saya nggak cuma developer, saya juga analis. Analis ini kan sangat sulit digantikan oleh mesin karena kontekstual. Tapi kalau programming atau hanya jadi developer doang, itu sekarang sudah mulai ada misalnya pernah dengar ya, GitHub Pilot misalnya, itu dia bisa nge-code, teman-teman tinggal nyuruh dia mau bikin apa. Nah, itu yang bisa dilakukan oleh mesin ya, sudah mulai tergantikan ya. Meskipun kadang-kadang masih bodoh ya, cuman itu sudah mulai ada perkembangan. Jadi banyak pekerjaan yang hilang, apalagi di masa depan mungkin akan lebih banyak lagi yang hilang ya. Nah nah untuk merespon itu, padahal, ya di negara kita ya, ini kan kita cenderung kurang memperhatikan sumber daya manusia. Kita selalu bilang, mmm, "Wah, sumber daya alam kita melimpah." Ya kita selalu melihat itu, padahal yang lebih penting adalah sumber daya manusia. Makanya, pemerintah saat ini sedang gencar-gencarnya meningkatkan, mutu sumber daya manusia. Nah, salah satunya ya lewat ini, lewat program MBKM. Jadi, bagaimana caranya mahasiswa itu bisa mendapatkan experience se-real mungkin dengan industri, ya. Jadi barangkali ada perguruan tinggi yang lulusannya itu susah diterima industri atau misalnya nggak match dengan industri, maka perlu di-match-kan dengan industri, gitu ya. Nah, dengan MBKM ini. Jadi ini upaya pemerintah sebenarnya. Nah, apakah kita atau ITDL separah itu? Sebenarnya tidak, ya. Jadi ITDL itu sudah sangat baik, saya bilang ya, bukan karena kepedean ini, tapi semua, apa namanya, atau majority lah saya bilangnya, majority lulusan itu sudah diterima di industri bahkan sebelum, eee, lulus. Ya tentu tidak semua ya, kayak misalnya tahun lalu itu yang diserap hanya 48% pada saat dia mau lulus. Ya pada saat dia mau lulus. Jadi itu menurun karena COVID-COVID ini ya. Saya perhatikan 2 tahun kebelakang ini tidak
tidak setinggi sebelumnya. Kalau sebelumnya itu bisa sampai 70%. Nah, kalau 2 tahun lalu itu 48 kalau nggak salah. Jadi menurun, yes, tapi dampak apa namanya, penyebabnya itu ekonomi Indonesia sebenarnya karena COVID juga. Nah, jadi sebenarnya untuk ITDEL itu sudah sangat bagus. Ya, di sini konteksnya untuk SI ya. Kalau prodi lain saya kurang tahu. Jadi kita sudah cukup bagus. Ya. Kemudian banyak yang hire datang kemarin untuk meng-hire itu petunjuk yang menjadi indikasi bahwa kita tuh cocok dengan industri. However, banyak di luar sana mungkin yang tidak match, maka program MBKM ini menjadi sangat bagus buat mereka. Buat kita bagus-bagus aja. Ya. Nah, jadi tujuan dari pemerintah adalah bagaimana caranya meningkatkan sumber daya manusia, tujuannya, dan kita mau menyukseskan itu. Ya. Nah, sementara kita saat ini sudah punya kurikulum. Nah, bagaimana cara kita meng-align antara kurikulum kita dengan MBKM. Jadi, MBKM ini teman-teman nanti akan lihat sebagai salah satu pilihan untuk mencapai suatu profil lulusan yang didefinisikan dalam kurikulum. Oke, ini tujuan dari Kampus Merdeka, menyiapkan mahasiswa yang tangguh, relevan dengan kebutuhan zaman, dan siap menjadi pemimpin dengan semangat kebangsaan yang tinggi. Yang kedua adalah membentuk generasi yang tanggap dan siap menghadapi tantangan sesuai dengan zamannya ya, tanpa tercabut dari akar budaya bangsanya. Jadi apa namanya, kayak sosial media gitu itu kan sebenarnya somewhat merusak ya dalam tanda kutip. Ada aspek yang dia merusak sebenarnya karena kita terekspos ke hal-hal yang sebenarnya tidak sesuai dengan budaya kita. Nah, jadi itu contohnya. Jadi kita tetap bisa berakar ke budaya Indonesia itu seperti apa sih gitu. Oke, baik. Terus saya akan jabarkan sedikit mengenai apa sih Kampus Merdeka itu. Jadi Kampus Merdeka pada dasarnya adalah hak belajar di luar program studi. Ya, jadi hak belajar di luar program studi. Apa yang dimaksud dengan di luar program studi? Bisa saja di prodi yang lain di dalam kampus yang sama atau di dalam perguruan tinggi yang sama, atau bahkan bisa juga di luar kampus. Ya, jadi di luar prodi, di luar kampus. Jadi ada dua macam. Ya. Hak belajar ini diberikan selama 3 semester atau kalau disetarakan dengan SKS-nya adalah 60 SKS. Nah, 60 SKS ini kemudian didekompos jadi dua ya. Jadi 20 SKS di luar prodi tapi di dalam PT perguruan tinggi gitu ya. Atau yang kedua apa namanya? Poin yang kedua adalah atau bentuk yang kedua adalah 2 semester atau setara dengan 40 SKS di luar prodi dan di luar PT, gitu ya. Jadi di luar prodi dan di luar PT, jadi 2 kali dia, 2 kali keluar, gitu ya. Nah, jadi itu 40, jadi kalau di total 60. Nah, seperti namanya hak ya, hak itu kan sifatnya opsional ya. Teman-teman bisa ambil, bisa enggak. Nah, itu key-nya. Teman-teman bisa ambil, bisa enggak sesuai dengan preferensi teman-teman. Misalnya, wah saya lebih senang di luar nih, bebas gitu misalnya. Apa namanya, tidak terlalu diawasin misalnya, saya pengen lebih explore, fine, ya Anda bisa cari di luar, sesuai dengan preferensi teman-teman, cuman kegiatan yang teman-teman ambil itu harus align dengan kurikulum, gitu aja sih. Jadi jangan sampai misalnya, oh saya mau, wah di luar nih, saya mau apa namanya, explore, terus kalau mengusulkan kegiatan MBKM, kegiatan MBKM-nya apa? Bertani, ya sebenarnya nggak cocok, gitu ya, karena kita bukan ingin menghasilkan petani. Tapi kalau misalnya teman-teman bilang gini, "Oh, kita mau bikin, sistem informasi berkaitan dengan pertanian." Nah, itu lain, beda dengan bertani tadi, ya. Jadi harus cocok antara kegiatan yang diambil di luar prodi dengan, arah dari kurikulum prodi. Nah, itu key-nya. Nah, kemudian, posisi dari institut, fakultas, dan prodi itu adalah sebagai fasilitator ya, menyediakan sarana supaya teman-teman bisa ya mencapai capaian pembelajaran atau meraih capaian pembelajaran dengan berbagai cara termasuk dengan MBKM gitu ya. Jadi kita akan memberikan fasilitas buat teman-teman. Apa itu fasilitas? Fasilitas itu misalnya kita bisa
assess program yang teman-teman usulkan, kita bisa mengakui program yang teman-teman sudah laksanakan, kita bisa eh, memberikan pendampingan selama pelaksanaan dan lain sebagainya. Itu fasilitas termasuk ya. Atau misalnya dapat potongan biaya kuliah dan lain sebagainya. Oke, jadi opsi-opsinya ada banyak. Ya. Kita akan kategorikan, nanti akan ada yang lebih spesifik lagi. Tapi di sini saya menunjukkan beberapa opsi yang paling cocok, dengan prodi, dan opsi yang dapat dipertimbangkan. Ya. Nah, opsi yang paling cocok adalah studi independen, studi atau proyek independen, ada magang industri atau kerja praktik, ada pertukaran mahasiswa sebenarnya ya, kan pelajar ini lebih ke kayak SMA gitu. Yang keempat adalah penelitian atau riset. Nah, kalau teman-teman mengambil salah satu dari empat ini, itu besar kemungkinan akan diterima. Besar kemungkinan akan diterima. Selama teman-teman nggak ngaco kayak tadi ya, oh saya mau jadi petani gitu ya. Itu nggak cocok karena nggak align dengan prodi. Ya. Kalau teman-teman bikin informasi untuk pertanian, that's a different story. Nah, untuk opsi yang dapat dipertimbangkan, apa sih maksudnya dapat dipertimbangkan ini? Ini masih 50-50 artinya. Ya. Misalnya saya mau membangun program membangun desa misalnya, atau KKN tematik misalnya. Jadi kuliah kerja nyata tematik atau membangun desa itu bahasa lainnya. Oh, tapi eh, eh, kegiatan membangun desa ini adalah misalnya melakukan penyuluhan KB, misalnya. Itu nggak nyambung. Jadi kemungkinan untuk ditolak kegiatannya itu lebih besar. Jadi teman-teman kalau mau mengusulkan kegiatan yang berkaitan dengan membangun desa, kuliah kerja nyata, atau kegiatan wirausaha, itu make sure itu benar-benar compelling. Misalnya contoh, saya mau bikin sebuah usaha, dan sama teman-teman saya nih Pak, ada 6 orang. Oke, fine. Nah, ini ide bisnis kami, kemudian kami sudah propose kemana gitu ya, ikut hackathon mungkin, udah jadi finalis, terus udah ada yang mau jadi donatur gitu ya, atau investor. Nah, itu yang bisa kita approve. Tapi kalau cuma main-main doang, misalnya, oh saya mau bikin dagang bakso, misalnya, nah, itu nggak main. Gitu ya. Jadi harus punya apa ya, kick gitu ya, ada tendangannya gitu ya untuk dua kegiatan ini. Nah, untuk kegiatan yang lain kita tidak rekomendasikan atau kurang kita rekomendasikan ya. Misalnya contoh eh, apa namanya, mengajar di instansi atau di institusi pendidikan. Ya misalnya, oh, saya mau ngajar di SMK misalnya. Ya mengajar di SMK, Anda aja belum lulus, gitu. Anda aja belum menguasai itu. Gitu. Jadi lebih baik teman-teman memilih kegiatan lain, MPKM yang lain yang memang bisa mengimprove knowledge teman-teman dan memperluas. Ya. Jadi tidak hanya mengimprove, tapi juga memperluas. Nah, ada kegiatan lain yang tidak tertulis di sini, misalnya seperti proyek kemanusiaan. Ya, kalau proyek kemanusiaan itu tidak kita tolak. Ya, maksudnya bukan berarti kita akan tolak proyek kemanusiaan, tapi case-nya harus sangat unik. Misalnya contoh, terjadi gempa misalnya di daerah mana, misalnya contohnya jauh-jauh sih. Dan terjadi gempa gitu di suatu daerah. Terus teman-teman ingin jadi apa namanya, relawan. Nah, itu bisa gitu ya. Jadi case-nya tuh sangat spesifik, bukan berarti misalnya oh saya mau jadi apa namanya, melakukan proyek kemanusiaan apa itu, misalnya saya mau membantu petani di sana, tapi nggak jelas gitu, which is mereka sebenarnya mungkin nggak butuh teman-teman. Jadi jangan seperti itu, harus case-nya itu compelling ya. Nah, balik lagi ke opsi yang paling cocok. Jadi saya emphasize teman-teman lebih fokus ke sini, meskipun dua opsi yang di bawah itu sebenarnya bisa tetap teman-teman ambil. Ya, make sure itu compelling. Oke, nah ini tujuan dari penyusunan pedoman. Tujuan itu harus datang dari problems ya. Teman-teman yang tugas akhir itu harus ada latar belakangnya dulu. What's the problem? Ya, baru ada tujuannya. Kalau tugas akhir itu nggak punya tujuan, tidak punya problems, maka tujuannya itu nggak ada. Nah, jadi yang pertama adalah terdapat berbagai bentuk atau variasi dari kegiatan MPKM. Teman-teman yang sudah ngambil itu pasti udah lihat, oh macam-macam tuh, bikin inilah, bikin itu, banyak sekali.
varian ini ada yang bersifat positif, artinya memperkaya pilihan, misalnya gini, ada yang mau jadi back-end developer, ada yang mau jadi Android developer, ada yang mau jadi bla 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 bla. Itu semua pilihan yang sama baiknya. Jadi kita tinggal memilih. Ya. Tapi ada juga pilihan yang negatif bentuknya. Artinya eh, kalau teman-teman ambil itu, sebenarnya teman-teman rugi. Kenapa rugi? Karena teman-teman udah pernah pelajarin itu, jadi nggak ada yang bertambah. Itu rugi namanya. Ya, kalau teman-teman mau jadi pedagang, teman-teman beli dulu barangnya lalu dijual kembali, masa sih teman-teman mau membeli 1.000 kemudian menjual harganya 1.000 juga? Itu namanya rugi, karena tenaga teman-teman nggak dihitung. Jadi nggak ada untungnya. Jadi harus ada untungnya, harus ada lebihnya. Ya, jadi ada yang sifatnya negatif. Ya, jadi misalnya ingin jadi UI UX apa gitu, tapi ketika kita lihat isinya itu dangkal sekali, artinya kita tolak. Ya, itu contohnya. Meskipun begitu, misalnya yang tadi UI UX ya, ada yang bagus ya, yang misalnya eh, yang diselenggarakan oleh Adobe. Ya, ada yang menyelenggarakan itu, Adobe yang membuka. Itu bagus ya, kita bisa coba. Tapi ini ada yang hanya cuman ngedesain web kemudian dia ikut, itu rugi sebenarnya. Oke, yang kedua adalah banyaknya perspektif. Jadi misalnya gini, ada yang bilang, oh ini bagus, ini kurang bagus kegiatannya, ini cocok, ini tidak cocok. Nah itu berseliweran, ya. Misalnya ada teman dari teman-teman, misalnya di prodi lain, gitu. Oh kalau kami yang ini diizinkan, gitu. Terus teman-teman menduga bahwa oh berarti di kita diizinkan juga. Belum tentu seperti itu. Itu perspektif berbeda-beda. Ada yang misalnya oportunis yang penting dia masuk, sementara kita nggak boleh begitu, nggak boleh hanya asal masuk. Ya, kan kita lihat isinya. Nah, oleh sebab itu, maka perlu suatu pedoman yang dapat digunakan oleh Civitas dalam melakukan atau melaksanakan kegiatan MBKM di lingkup prodi kita. Jadi, pedoman ini lingkupnya prodi kita. Ya. Kalau ada mahasiswa lain yang melihat pedoman ini, ya dia tidak akan bisa pakai karena mereka bukan anggota dari Civitas prodi kita. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, untuk kurikulum, ya, karena kita sudah punya kurikulum dan kurikulum kita itu sudah bagus, yang ingin dilakukan adalah memperkaya cara pembelajarannya atau media pembelajaran yang mau diperkaya melalui MBKM, maka kita lihat dulu kurikulum kita seperti apa. Ya, jadi kurikulum adalah suatu rumusan yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan program pendidikan atau yang dilaksanakan oleh program studi. Nah, suatu kurikulum ingin membentuk satu atau lebih profil lulusan. Jadi kita punya 3 profil lulusan untuk kurikulum kita, 3 profilnya. Artinya teman-teman diharapkan kalau lulus, ya setelah lulus, teman-teman akan mampu memenuhi ketiga profil tersebut atau bisa memerankan ketiga profil tersebut. Ya, nanti kan saya tunjukin. Nah, suatu profil dapat justifikasi pencapaiannya jika lulusan telah memenuhi seluruh capaian pembelajaran, jadi ada CPL namanya. Kemudian pencapaian dilakukan melalui serangkaian proses pembelajaran. Misalnya contoh, ada yang mau jadi atau salah satu apa namanya profil kita adalah jadi asisten peneliti misalnya. Nah, untuk bisa jadi asisten peneliti harus bisa ngapain? Ya harus bisa neliti. Bentuk bentuk kegiatan yang bisa mendukung itu apa? Ya tugas akhir contohnya. Jadi kalau teman-teman misalnya, oh saya nggak usah ikut tugas akhir lah, misalnya gitu ya. Ya teman-teman nggak akan bisa memenuhi profil lulusan asisten peneliti. Ya teman-teman nggak bisa lulus, gitu ya. Nah itu jadi kalau di dekompos kira-kira idenya seperti itu. Nah, pencapaian dilakukan melalui proses pembelajaran yang dirancang dan disusun secara sistematis. Jadi kenapa misalnya contoh ada mata kuliah di paling bawah ya, ada mata kuliah math, misalnya mathematics, kemudian teman-teman punya propstat, teman-teman punya probabilitas dan statistik ya, bukan propstat yang ada di biologi ya. Kemudian ada basis data, ada struktur data, lalu nanti ada naik lagi ke atasnya ada basis data lanjut, kemudian ada DWBI, itu ada tingkatannya ya, itu yang dimaksud dengan dirancang ya, disusun supaya bisa di akhir itu bisa achieve satu atau lebih profil lulusan. Itu sudah dirancang ya, jadi nggak sembarangan ditaruh. Nah, terdapat banyak cara untuk meraih CPL. Ya, misalnya contoh, oh saya nggak mau lah kuliah basis data, misalnya boring. Oke, kalau kamu nggak mau kuliah basis data, kamu ambil aja MBKM yang berkaitan dengan basis data.
misalnya di perusahaan X, misalnya vendor X, misalnya, dia membuka magang untuk jadi database administrator. Ya, teman-teman ikutin, boleh. Ya, jadi capaian pembelajaran lulusannya tetap bisa diperoleh meskipun nggak lewat kuliah, gitu ya, tapi lewat kegiatan yang lain, magang, atau mungkin teman-teman bisa studi mandiri bisa, ya. Jadi itu. MBKM hanya sebagai salah satu opsi cara untuk meraih CPL. Oke. Nah, ini CPL kita, teman-teman semua sudah pernah pasti melihat 3 CPL ini, jadi saya pikir saya akan skip. Ya, jadi yang pertama adalah Information System Developer yang paling common, ya, very common. Kemudian ada Data Engineer and Analyst. Nah, ini less common. Sebenarnya ini target utama kita, tapi pada kenyataannya setelah lulus tidak terlalu banyak yang ke sini. Ya, ada, tapi sepertinya agak-agak ragu-ragu, agak-agak kurang pede gitu ya, padahal sebenarnya mereka mampu. Kemudian yang ketiga research assistant atau asisten peneliti. Nah, ini cara meraih CPL. Ya, kalau kalau di diagram sebelah kanan, ya sebenarnya apa namanya, untuk meraih CPL itu bisa dengan cara yang atau jalur yang reguler, yang biasa-biasa saja, nggak ikut MBKM, gitu ya. Teman-teman akan menempuh 145 SKS. Tapi mungkin ada dari sebagian dari teman-teman yang ingin caranya lain, ya, untuk menuju satu titik yang sama, tapi caranya lain, yaitu melalui MBKM. Nah, MBKM ini yang tadi saya sampaikan, maksimum 60 SKS, ya. Bisa kurang dari 60, ya, tapi lebih tidak. Kemudian, nah, dengan adanya dua stream, ya, dua stream itu dua cara maksudnya. Yang pertama adalah pure reguler, ada yang dia ada aspek MBKM-nya, gitu ya. Jadi ada kegiatan yang dilakukan di luar prodinya, gitu ya. Nah, sebenarnya kita sudah melakukan ini ya untuk kegiatan di luar prodi, misalnya teman-teman ngambil kuliah keluar prodi lain, misalnya ngambil di IF mungkin, ada yang ngambil di MR mungkin, kira-kira seperti itu. Itu sebenarnya sudah dilakukan, cuman masih sedikit proporsinya. Nah, dengan MBKM ini diperlebar proporsinya, diperbolehkan lebih banyak yang bisa diambil di luar prodi. Nah, rekomendasi kegiatan-kegiatan MBKM tadi saya sudah sampaikan sedikit di depan, ya. Jadi rekomendasi ini disusun dengan dua pertimbangan utama. Yang pertama adalah probabilitas kesesuaian terhadap upaya pemenuhan CPL. Nah, jadi misalnya contoh, oh saya mau jadi, saya mau ikut kegiatan misalnya mengajar di SD misalnya, ya itu memang bagus ya, bisa meningkatkan mutu masyarakat. Tapi teman-teman nggak dapat knowledge-nya nanti. Ya, knowledge yang support dengan prodi gitu ya. Jadi mungkin teman-teman jadi pinter ngajar, tapi kan kita nggak mau jadi pengajar di ujungnya. Jadi tidak ada profil yang disupport di sana sebenarnya, atau sangat kecil proporsinya. Ya, itu yang pertama, probabilitasnya. Kemudian yang kedua, pengalaman dari pelaksanaan sebelum-sebelumnya. Ya. Jadi pelaksanaan sebelum-sebelumnya itu ada yang misalnya studi independen, ada yang magang. Nah, itu kita assess, kita lihat ya, sebenarnya ini magangnya bagus nggak ya? Tempat magangnya bagus nggak ya? Terus studi mandirinya bagus nggak ya programnya? Nah, nanti tahun depan kita bisa adjust lagi. Nah, berikut adalah daftarnya. Jadi ada yang sangat direkomendasikan, ada yang direkomendasikan, dan ada yang tidak direkomendasikan. Jadi silakan diperhatikan. Nah, selain bentuk-bentuk yang sudah tercantum, ada juga bentuk lain. Ya. Bentuk lain itu bentuk yang mungkin nggak tercantum di sini, tapi tiba-tiba ada. Ya, sesuatu yang lain. Nah, kemudian teman-teman bisa propose. Ya. Tetap bisa dipropose ya. Tapi tingkat penerimaannya tentu sangat tergantung dari proposalnya ya, proposalnya, dampak dari kegiatan yang teman-teman propose tersebut. Nah, kemudian ini adalah rekomendasi periode kegiatan MBKM. Kalau teman-teman mau ngambil MBKM tertentu kegiatannya, ini adalah rekomendasi waktunya. Untuk rekomendasi waktu ini disusun dengan memperhatikan dua hal. Yang pertama, struktur dan tahap-tahap pemenuhan CPL menurut kurikulum. Jadi kita perhatikan juga supaya jangan collide itu berbenturan terlalu keras gitu ya.
dan teman-teman bisa rugi. Yang kedua adalah kebutuhan terhadap prior knowledge. Misalnya contoh gini, Pak, saya pengen magang. Oke, boleh, good. Tapi saya masih semester 4, Pak. Boleh nggak, Pak? Menurut saya tidak. Kenapa? Karena kalau teman-teman magang, teman-teman butuh prior knowledge. Teman-teman butuh magang jadi apa? Oh, saya mau magang jadi developer, misalnya. Pembelajaran yang teman-teman peroleh untuk menjadi seorang developer itu di semester 4 itu masih sangat sedikit. Ya. Jadi disarankan setelah itu. Gitu ya. Kalau misalnya ada teman-teman bilang gini, wah Pak, saya udah tingkat 4 nih Pak. Oke, terus semester 8. Oke, saya mau ngambil MBKM misalnya contoh ya. Jadi back-end developer Pak, itu Anda rugi menurut saya. Kenapa saya bilang Anda rugi? Karena teman-teman sudah dapat banyak pembelajaran mengenai itu ya. Udah dapat misalnya PPW udah dapat, PSI udah dapat, terus teman-teman ngambil itu lagi, itu overlap-nya terlalu banyak, rugi sebenarnya. Ya, jadi carilah yang lain gitu. Jadi yang direkomendasikan seperti ini, perhatikan baik-baik ya. Untuk pertukaran mahasiswa sebagai contoh itu teman-teman bisa ambil kapan saja. Ya. Kemudian untuk magang kerja praktik sangat disarankan di semester genap ya. Jadi untuk angkatan kalau berapa ya? 19 ya. Angkatan 19 kalau mau magang, this is your time, maksudnya semester besok ini, semester genap. Kalau sudah semester 7, teman-teman udah mulai tugas akhir. Sangat sulit kalau teman-teman harus sambil magang ya, atau sambil studi independen. Ya. Di semester ini ya semester ganjil ini ada yang seperti itu, jadi kelabakan. Oke. Kemudian untuk penelitian riset. Nah, ini dari semester 6 sudah diperbolehkan ya, silakan. Kalau ada dosen yang misalnya mau ngajak teman-teman ngeriset misalnya bisa diikuti, atau teman-teman dapat peluang riset di tempat lain ya silakan, itu bisa diikuti. Kemudian proyek kemanusiaan ini bisa kapan saja tergantung situasi. Kegiatan wirausaha disarankan mulai dari semester 6 ke atas. Kenapa semester 6 ke atas? Karena kalau teman-teman lulus bisa saja teman-teman meneruskan kegiatan wirausaha tersebut, gitu ya, itu ekspektasinya. Kemudian studi proyek independen, ya ini bisa dimulai di semester 4. Ya, ingat, ini studi independen ya, ini bukan magang. Lain dengan yang tadi cerita saya. Cerita saya itu teman-teman mau magang, tapi di semester 4, nah itu berat itu. Ya, nanti teman-teman di sana malah jadi membebani mereka, membebani tempat magang teman-teman, karena teman-teman nggak punya prior knowledge. Nah, ini studi independen. Nah, untuk studi independen ini sangat disarankan secepat-cepatnya. Artinya semakin muda teman-teman semakin baik karena semakin banyak untungnya. Ya. Beda dengan kalau sudah tua dalam tanda kutip misalnya semester 8 terus mau ikut studi independen itu ruginya minta ampun. Ya, semester 7, semester 8 itu ngambil studi independen itu ruginya minta ampun, ya. Jadi semakin muda teman-teman ngambil studi independen. Ya, supaya teman-teman bisa nge-grab ilmu sebanyak-banyaknya sebelum teman-teman tahu ilmu tersebut. Kalau teman-teman udah tua dalam tanda kutip ya, terus mau ngambil studi independen yang di bawah banget itu rugi. Karena teman-teman hanya mengulang gitu ya. Which is teman-teman nggak semakin luas pengetahuan. Kemudian untuk membangun desa, ya ini mulai dari membangun desa ya semester genap ya, semester genap sarankan semester 6 dan 8 ya. Untuk yang lain bentuk yang lain mungkin ada nanti suatu saat di masa depan ya, silakan dipropos saja. Ini akan case by case. Oke. Nah, ini yang sangat penting ya mengenai ekspektasi. Ya, sebenarnya kalau saya mengambil misalnya magang itu bagusnya yang kayak mana ya, atau seperti apa yang akan diterima gitu ya. Yang akan diterima prodi saya itu akan seperti apa, atau diterima oleh prodi S itu seperti apa. Nah, ini saya sudah tuliskan ekspektasi terhadap setiap kegiatan, bentuk kegiatan MBKM. Sini saya ambil contoh aja ya, pertukaran mahasiswa misalnya. Nah, kita berharap teman-teman yang ngambil ini, ya, mana tahu teman-teman yang ngambil ini, ya, kita berharap teman-teman mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang belum diperoleh. Jadi jangan misalnya gini, oh saya kan tingkat 3, misalnya gitu ya, tapi nilai basis data saya hancur misalnya nih, dapat C misalnya. Wah, saya ambil ini aja lah lagi gitu ya, supaya
saya bisa nutupi nilai basis data saya yang sebelumnya. Saran saya enggak seperti itu. Saran saya adalah ambillah kuliah yang tidak ada di kampus kita, yang unik di tempat lain, yang bisa teman-teman grab, gitu ya. Atau misalnya ada mata kuliah yang di tempat kita nggak kita buka, tapi di luar dibuka, teman-teman ambil itu, gitu ya. Jadi apa yang nggak ada, ya teman-teman ambil. Tapi kalau yang sudah ada ngapain gitu, apalagi teman-teman sudah ambil sebelumnya. Ya, jadi itu kikinya ya. Kemudian rekognisi. Nah, bagaimana cara atau prodi nanti akan merekognisi atau mengakui eh, kreditnya. Nah, nanti bentuknya adalah structured form. Nanti akan ada seperti apa structured form itu, ada structure, ada free form. Ya. Kemudian saran saran atau periode pelaksanaannya itu bisa bebas ya seperti yang tadi saya sudah tampilkan. Nah, ini untuk magang industri, kerja praktik. Apa sih ekspektasinya? Mahasiswa mendapatkan pengalaman real di industri dengan menyelesaikan persoalan nyata yang relevan terhadap bidang program studinya. Yang seperti tadi, oh saya mau magang apa namanya di sawah gitu ya, nanam padi misalnya. Ya itu kerjaan yang baik, gitu. Tapi itu nggak sesuai dengan arah prodi kita. Kalau teman-teman mau bikin gini, sistem informasi untuk pengendalian hama misalnya. Oke, that's good. Atau misalnya join dengan teman-teman elektro, mereka pakai IoT, teman-teman yang controlling. Oh, that's good gitu ya. Jadi arahnya harus pas ya. Ya, jadi bukan pertanyaan itu salah, enggak, tapi harus sesuai dengan program studi teman-teman. Ya. Nah, pengalaman dimaksud tidak terbatas pada aspek hard skill. Jadi tidak mesti harus hard skill, tapi juga soft skill. Ya. Jadi misalnya kalau yang kemarin tahun lalu bangkit misalnya, nah, itu kan teman-teman bangkit itu kan aspek-aspek soft skill-nya itu banyak yang mereka dapatkan dari luar karena mereka berinteraksi dengan real client, ya, berinteraksi dengan um, apa namanya external entity yang macam-macam ya, ketemu dengan mahasiswa dari perguruan tinggi lain. Nah, itu kan sebenarnya melatih soft skill ya, berinteraksi, berkomunikasi dan lain sebagainya. Jadi nggak mesti melulu tentang hard skill, tapi tidak akan terlepas dari hard skill juga gitu ya. Jadi balance kira-kira gitu. Oke, saya akan lanjutkan lagi ya. Ini bentuknya free form untuk rekognisi. Nah, kemudian penelitian riset, ya mahasiswa diharapkan akan mempelajari dan mengaplikasikan suatu metode penelitian tertentu gitu ya, untuk menjawab suatu persoalan penelitian sehingga eh, merumuskan simpulan. Jadi harus ada hasilnya seperti apa. Nah, hasilnya ini sebaiknya bisa dipublikasi. Ya. Berikutnya proyek kemanusiaan dan seterusnya. Ya. Nah, wirausahaan ini mampu mengidentifikasi suatu persoalan bisnis dan menghasilkan suatu ide bisnis yang selanjutnya divalidasi dan dikembangkan dalam suatu purwarupa, itu maksudnya prototipe ya, purwarupa atau produk jadi. Jadi kalau purwarupa itu kan kayak contoh gitu ya, atau produk jadi, bisa juga seperti itu. Nah, selanjutnya mahasiswa dapat mempelajari bagaimana teknik marketing dan lain sebagainya. Ini arahnya lebih ke soft skill dan seterusnya ya. Studi proyek independen. Nah, ini. Nah, ekspektasinya adalah konten pembelajaran yang disajikan diharapkan memperluas wawasan pengetahuan. Jadi memperluas ya, jangan di situ aja. Oh, saya mengambil basis data karena kayak tadi ya. Tapi teman-teman udah angkatan tua nih. Ya itu kamu nggak bisa kita tolak. Buat apa kamu ngambil itu lagi? Ya. Eh, Kira-kira seperti itu. Kemudian membangun desa ya, ini silakan teman-teman nanti baca. Yang key-nya di sini adalah memberikan dampak yang signifikan ya. Jadi nggak cuma, oh saya mau bikin sistem informasi lah di kampung saya, nggak cuma gitu. Dampaknya harus signifikan. Memang ada yang minta itu dibuat, di-develop, dan memang ada evaluasinya nanti. Memang dipakai nggak? Memang berdampak positif nggak? Signifikan nggak? Ya, harus ke situ. Oke, bentuk kegiatan lainnya tetap boleh teman-teman propose. Silakan, kapan saja. Nanti disetujui atau tidak, tergantung dari seperti apa case yang teman-teman bawakan. Nah, rekognisi. Nah, ini yang paling penting ya. Rekognisi itu dilakukan dalam dua bentuk. Ini dijamin dua bentuk. Ya. Artinya teman-teman akan dapat keduanya. Itu maksud saya.
Yang pertama adalah pengakuan kredit. Ya, kalau proposal teman-teman disetujui, itu pasti akan jadi kredit. Ya. Kecuali teman-teman misalnya nggak ngasih proposal gitu, terus melakukan suatu kegiatan di luar sana yang kita nggak tahu, kemudian teman-teman laporkan ke kita. Nah, itu yang tidak jadi kredit, itu akan masuk SKPI. Nah, yang kedua adalah masuk ke SKPI. Ya. Artinya kegiatan teman-teman dicantumkan di SKPI. Ya, dituliskan deskripsinya, kemudian kalau dia diakui eh, jadi kredit, jadi mata kuliah apa saja, ditulis di sana. Jadi kalau teman-teman mempropos dan proposal teman-teman disetujui, maka teman-teman pasti akan diakui sebagai kegiatannya diakui kreditnya dan akan dicantumkan di SKPI. Oke ya. Nah, untuk rekognisi kreditnya bisa dilihat di sini. Jadi ada 4 ya, ada 4. Yang pertama itu paruh waktu yang kita sebut dengan paruh waktu. Jadi teman-teman yang kena paruh waktu itu asumsinya seperti itu. Jadi durasi pelaksanaannya seperti itu. Kemudian yang penuh waktu ya itu 20 SKS. Kemudian ada yang dia kayak kalau saya bilangnya eceran ya, jadi lebih dari 20 SKS gitu ya, ada perhitungannya. Dan ada yang langsung 40. Nah, bagaimana dengan kita atau di prodi? Nah, di prodi tidak support untuk opsi ketiga dan keempat. Jadi kita lebih yang fix, yang bisa lebih dikendalikan. Ya, kalau langsung 40 tapi gagal, teman-teman akan kehilangan 1 tahun. Ya, kalau seperti itu. Jadi untuk menghindari seperti itu, kita potong lebih kecil, ya. Kita dekompos lebih kecil. Oke. Kemudian syarat, nah yang penting juga ya, di statusnya aktif, memenuhi kriteria prestasi akademik, nanti ada, kemudian batas pengajuan yang ditetapkan ada, ya, nanti sebentar lagi saya tunjukin, tidak dikenai sanksi akademik dan non akademik, gitu ya, dalam kategori berat ya, di kategori dari apa namanya sanksinya ini berat dalam 2 semester berturut, jadi dalam setahun kebelakang teman-teman bersih, ya. Kemudian bersedia untuk ya apapun apa namanya hal-hal yang ditimbulkan akibat dari kegiatan MBKM, teman-teman siap untuk bertanggung jawab. Misalnya nih, wah Pak ini ada biaya saya harus ke sana nih Pak, harus ke lokasi misalnya contoh. Ya teman-teman ongkosin lah, ya diongkosi cari donatur atau dan lain sebagainya. Ya jadi kita tidak akan memberikan misalnya, oh ya saya ongkosin kamu ya, nggak seperti itu. Nah, jadi teman-teman cari sendiri. Itu dari orang tua, gitu ya. Dan eh, yang berikutnya adalah bersedia menaati seluruh ketentuan yang ditetapkan baik institut, fakultas, prodi dan penyelenggara. Misalnya prodi bilang, oh kamu harus memberikan kejelasan tentang misalnya nilai keluar dari vendor kapan nih? Oh 2 minggu lagi Pak. Oke kita set gitu. Tapi nggak bisa, wah saya nggak tahu Pak nilainya kapan keluar. Oh, kalau gitu coret aja gitu. Jadi eh, peraturannya tolong diikuti. Yang terakhir adalah permohonan teman-teman itu harus diketahui orang tua. Ya, kita assume kalau teman-teman sudah melemparkan permohonan, kita assume sudah diketahui orang tua. Artinya orang tua setuju, ya karena itu kan nanti mungkin ada dampaknya ekonomi ya, karena dia akan mungkin harus melakukan biaya lebih gitu ya. Jadi mereka harus tahu orang tua dan disetujui oleh dosen wali akademik. Jadi kedua oknum ini harus tahu. Oke. Nah, ini syarat yang tadi yang nomor 2 dan 3 ya. Jadi untuk di sini sudah dibedakan antara suatu program dengan program yang lain. Kalau kalau kemarin kita masih pukul rata 3-0. Nah, sekarang kita bedakan ya tergantung dari nature kegiatannya ya. Jadi misalnya pertukaran mahasiswa ya IP Anda 275, that's okay, silakan go ya. Magang misalnya ya 30 ya dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian batas pengajuan. Jadi misalnya contoh pertukaran mahasiswa misalnya, batasnya apa? Batasnya selama MBKM teman-teman kurang dari 60, kurang sama dengan harusnya kurang dari 60 ya. Jadi kalau kurang dari 60 teman-teman masih bisa ngambil
pertukaran mahasiswa. Ya. Berapa kali teman-teman bisa ngambil ya, terserah teman-teman, mau 20 mata kuliah teman-teman ambil dari luar, silakan aja, nggak ada masalah. Yang penting kurang dari 60. Kemudian misalnya di sini ada magang kerja praktik misalnya. Ditulis 1 kali sepanjang studi. Jadi di sepanjang masa studi teman-teman hanya bisa magang sekali. Pak, tapi saya pengen magang 2 kali ya, silakan aja yang kedua kita nggak akui. Ya, teman-teman harus cari yang lain. Oh, saya cari studi independen aja deh, Pak. Boleh. Ya, jadi 2, beda. Nah, jadi dipikirkan baik-baik ya. Demikian seterusnya. Yang berikutnya adalah saya ingin teman-teman ketika memilih program MBKM, pilih dengan bijaksana. Ya. Pikirkan teman-teman mau jadi apa. Oh, saya nanti lulus pengen jadi bla 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 bla. Mau jadi eh, misalnya web service engineer misal. Oh, that's okay ya. Terus MBKM yang cocok buat saya yang mana ya? Apakah eh, misalnya misalnya contoh apakah eh, kewirausahaan cocok? Mungkin kurang cocok kalau mau jadi itu ya. Mungkin lebih cocok magang dan studi independen atau mungkin teman-teman bisa ambil pertukaran mahasiswa, itu lebih cocok atau riset mungkin ya. Jadi hati-hati dalam memilih karena kalau salah milih ya teman-teman bisa terjerembab sendiri gitu ya, nanti akhirnya nggak jadi apa-apa, nggak jelas gitu. Oke, prosedur dan pengendalian. Jadi secara umum ada 3 tahap, ada pengajuan, pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, untuk pengajuan nanti dilakukan bersama-sama dengan dosen wali. Jadi teman-teman harus keep in touch dengan dosen wali. Bu, saya pengen gini, Bu. Gimana kira-kira? Jadi harus mereka duluan yang tahu. Teman-teman nggak bisa ngelempar langsung, oh, saya pengen ini tulis gitu proposalnya terus lempar ke prodi, nggak bisa gitu. Wali harus tahu, ya. Wali harus tahu, orang tua Anda juga harus tahu, mana tahu nanti teman-teman diterima proposalnya, mereka sudah siap. Kemudian untuk pelaksanaan nanti ada dosen pembimbing, ya, teman-teman bisa nanti berinteraksi dengan dosen pembimbing. Konsepnya sih seperti tugas akhir ya. Jadi ada pembimbingnya, kemudian nanti punya periodical meetings gitu ya. Kira-kira gitu sih. Kemudian untuk evaluasi, teman-teman akan nyusun laporan, terutama untuk kegiatan-kegiatan di luar pertukaran mahasiswa. Ya, misalnya teman-teman magang bikin laporan lah. Ya, kalau misalnya, oh saya ngedevelop ini Pak, yang bikin lah PD-nya mungkin SDD-nya yang sesuai dengan konteks teman-teman. Oh, saya ngetes Pak, saya nggak mungkin bikin SDD Pak, saya ngetes, saya bikin testing dokumen gitu ya. Jadi sesuaikan dengan nature dari teman-teman, kerjaan teman-teman. Kemudian untuk kegiatan selain pertukaran mahasiswa akan ada seminarnya. Jadi akan ada seminar kecil gitu ya, mungkin sekitar 30-40 menit. Teman-teman sampaikan apa yang sudah teman-teman achieve dan lain sebagainya. Nah ini untuk general prosedur untuk apa namanya permohonan. Jadi tahap pertama pada intinya adalah teman-teman menyusun dulu pengen jadi apa sih di masa depan, mikir dulu. Ya, jangan apa namanya nafsu aja gitu, pikir dulu baik-baik. Kamu mau jadi apa? Lalu discuss dengan wali. Pak, saya pengen jadi ini, Pak. Kira-kira saya ambil mata kuliah apa ya? Ya, terutama untuk mata kuliah pilihan biasanya. Nah, tapi saya pengen MBKM nih, Pak. Oke, boleh nanti begini-begini. Nah, nanti teman-teman dari situ baru cari kegiatannya. Oh, ini ada nih, Pak, dari perusahaan ini membuka nih, Pak, saya tertarik misalnya. Jadi dikurasi. Kurasi itu maksudnya dikumpulkan ya. Dikurasi itu bukan berarti kayak bak dikurasi gitu jadi bersih enggak dan seperti itu. Tapi kurasi itu maksudnya dikumpulkan. Dikumpulkan kegiatan-kegiatan yang cocok, discuss dengan wali nanti dia, oh ya ini bagus nih, cocok nih, cocok. Bikinlah proposalnya, lalu proposalnya silakan dikirimkan ke koordinator MBKM. Wah, siapa lagi nih koordinator MBKM? Konsepnya sama dengan koordinator KP, koordinator TA, koordinator PSI. Ya, konsepnya sama. Nah, untuk semester ini yang menjadi koordinator adalah saya langsung. Semester depan akan berbeda, gitu ya. Jadi semester ini masih akan saya. Jadi teman-teman kirim ke saya, ya, by email. Ingat karena orang tua dan wali harus tahu, ya, harus tahu dan setuju gitu ya. Untuk orang tua, teman-teman bicarakan langsung sama orang tua. Jadi kalau teman-teman sudah kirim ke saya atau ke koordinator, asumsinya adalah sudah diketahui dan setuju orang tua.
ketika teman-teman mengirimkan by email, make sure wali teman-teman itu ada di CC, ya. Kalau tidak ada di CC atau mereka tidak tahu, ya, apa namanya, teman-teman mengusulkan itu, maka saya asumsikan Anda tidak me me apa ya, mengajukan. Misalnya contoh, si Bejo misalnya, di sini kan ada namanya Bejo ya. Si Bejo ngirim ke saya nih, tapi nggak di CC walinya. Ya saya asumsikan, oh ini email main-main, saya bisa hapus itu, nggak ada masalah, ya. Jadi buat teman-teman yang tidak men-CC ke walinya, saya anggap itu email main-main, ya. Jadi pastikan wali Anda di CC. Oke. Kemudian akan setelah saya kumpulkan nanti akan disposisi diarahkan ke dosen-dosen yang akan mengevaluasi, yang akan mengakses. Oh ini programnya bagus, oh ini programnya kurang bagus, dan seterusnya. Lalu yang disetujui, ya, program yang disetujui oleh asesornya itu, saya akan publikasikan atau koordinator akan publikasikan. Ini yang diterima, yang akan lanjut. Yang tidak dipublikasikan, yang pada saat publikasi tidak ada di situ namanya, tidak tercantum gitu ya, ya berarti dia tidak diterima, itu aja. Nanti dari publikasi itu saya akan mengusulkan atau koordinator akan mengusulkan surat rekomendasi dari faculty, jadi dari fakultas. Jadi surat rekomendasi teman-teman itu tidak dari prodi, ya, tapi diterbitkan oleh fakultas, ya. Jadi kalau teman-teman ada yang mengirimkan, Pak, saya minta surat rekomendasi untuk MBKM, misalnya contoh, itu yang menerbitkan adalah fakultas, ya, bukan prodi. Kalau prodi, apa namanya? Kalau saya misalnya sebagai contoh kaprodi gitu ya, menuliskan surat rekomendasi, maka nanti di situ akan ada 2 penanda tangan, ya, saya dan dekan. Tapi in general, yang memberikan rekomendasi adalah dekan atau fakultas gitu ya. Kecuali ada kebutuhan teman-teman tertentu, "Pak, katanya ini harus kaprodi, Pak. Oh, katanya ini harus wali, Pak." Nah, silakan teman-teman, beritahu, ya. Tapi in general, yang akan memberikan rekomendasi adalah faculty, ya. Setelah teman-teman dapat rekomendasi, teman-teman bisa lanjutkan proses, eee, apa namanya, pendaftaran registrasinya ke vendor gitu ya, atau ke platform dan lain sebagainya. Kemudian untuk pelaksanaan ya, teman-teman seperti saya sampaikan tadi, teman-teman akan punya dosen pembimbing, ya silakan nanti berinteraksi dengan mereka, kemudian, disampaikan, update-nya secara periodik, eee, kemajuannya seperti apa, pencapaian CPL-nya seperti apa. Misalnya teman-teman bilang, di awal ya, di apa namanya, di proposal, "Oh, katanya kegiatan ini saya akan bisa, satu bikin create database, saya akan bisa bikin query select, saya akan bisa bikin query insert, saya akan bisa bikin index, bikin, trigger, whatever whatever." Ternyata setelah, berjalannya waktu dan pelaksanaan, teman-teman belum bisa apa-apa misalnya, atau malah disuruh ngerjain yang lain, misalnya, "Oh, saya jadi developer, web developer di sini, Pak, bukan jadi, database engineer." Nah, itu harus dilaporkan. Ya, bukan berarti kita akan menyalahkan teman-teman, enggak, tapi jadi pelajaran bahwa, penyelenggara ternyata ada aspek inkonsistensi, semacam itu ya. Jadi teman-teman tidak akan kita persalahkan terhadap itu, tapi kita harus cari tahu solusinya nanti harusnya apa, gitu. Eee, yang terakhir evaluasi, teman-teman akan bikin laporan, ya. Kalau teman-teman ngambilnya kegiatannya misalnya pertukaran mahasiswa itu yang paling gampang laporannya, ya cuma menyampaikan, "Oh sudah selesai, materinya ini, kemudian, hasil nilainya segini." Cuman gitu aja. Tapi kalau selain pertukaran mahasiswa, nah ini yang banyak, ya tergantung dari nature pekerjaannya. "Oh saya Pak di sini jadi cloud engineer," misalnya. "Oh saya ngedeploy whatever whatever." Ya tulislah itunya, dokumennya. "Oh saya melakukan step by step-nya begini, apa gitu ya. Jadi, tunjukkan teman-teman melakukan itu, ya. Eee Terus, akan ada seminar ya, untuk yang selain, pertukaran mahasiswa. Oke, jadi, konklusi ya, MBKM adalah kegiatan yang bagus ya, menjadi pilihan, buat teman-teman silakan, eee, ya dicoba gitu ya. Mungkin kalau udah coba sekali akan tuman. Tuman itu artinya apa ya? Ketagihan gitu ya, tuman bahasa Jawa. Akan tuman, akan ketagihan. Kemudian, ketika teman-teman apply, please, jaga integritas,
jangan misalnya sebagai contoh, udah ada teman-teman yang sudah submit proposal gitu ya, terus dia mau mau apa, nyisip, "Pak, saya juga mau Pak, itu Pak, nyisip," gitu, terus ngambil proposal, terus ngedit, nah itu nggak bagus. Ya, jadi lakukan dengan berintegritas, supaya bertanggung jawab ya. Kemudian fokus pada, study path. Teman-teman mau jadi apa? Ya, mau jadi, petani digital, boleh gitu. Jangan jangan malah jadi petani beneran gitu ya, nggak cocok buat kita. Nah, kira-kira secara garis besar seperti itu. Eee, kita masuk ke Q&A, silakan buat teman-teman barangkali ada yang ingin bertanya atau ada yang mungkin dirasa kurang jelas, saya beri kesempatan, silakan. Saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan silakan. Sebelumnya terima kasih, Pak. Saya ingin bertanya, untuk, kami sendiri yang sedang, semester 8 tingkat akhir, apakah disarankan, atau bisa mengambil MBKM begitu, Pak? Eee, Alda ya? Alda ya? Iya betul, Pak. Oh, oke, Alda ya. Jadi, untuk semester 8 angkatan tua ya, eee, jawabannya adalah boleh. Nah, cuman karena sudah angkatan tua, hati-hati dalam mengambil, kegiatan. Jangan sampai yang terlalu ekshaustif. Kan kan tugas akhirnya masih jalan kan? Apa udah Pak, saya nggak usah tugas akhir gitu? Masih jalan, Pak? Masih jalan. Ada rencana mau mau cancel semester depan? Enggak kan? Tidak, Pak. Nah, oleh sebab itu hati-hati dalam memilih kegiatan, ya, hati-hati. Karena di semester genap itu paling ekshaustif untuk tingkat 4. Jadi, misalnya contoh nih, eee, mau ngambil magang misalnya, ya. Seperti sekarang kan ada teman Anda yang magang tuh, siapa siapa namanya tuh? Yohana ya? Yohana di sini kan? Yohana ya? Tadi saya lihat, ada Yohana sini? Itu udah pulang? Ada, Ada ya? nih. Ya. Ya, Yohana Paulinia. Jadi nanti barangkali dia bisa cerita bahwa kemarin pada saat kami meet up ya, itu dia cerita bahwa sangat-sangat, eee, capek banget gitu ya, karena di sana kan dianggap full time dia sebenarnya. Nah, nanti kalau dianggap full time di sana, tugasnya kan full time, gitu. Tugas akhirnya gimana? Nah, kemudian, mulai dari semester besok, itu, kalau kegiatannya disebut full time, maka akan diakui 20 SKS. Kalau semester kemarin, di kasusnya Yohana, kita nggak bisa ambil 20 SKS, karena dia harus ngambil tugas akhir, dia harus ngambil mata kuliah pengayaan pendukung tugas akhir, maka kita akui paruh waktu. Ya mungkin saya tanya nanti sama si si Yohana. Nah, mulai semester besok nggak bisa gitu lagi. Kegiatan yang memang sudah di-state ini full time, itu akan full time, ya. Eee, Kira-kira gitu. Misalnya di sini ada nggak Jevanya sini? Jevanya ada? Jevanya 20? Nggak ada? Nah, pada kasus Jevanya itu dia dia dapat program yang 20 SKS, tapi pelaksanaannya setahun. Jadi kita akan akui dia paruh dan paruh, gitu. Nah, kalau untuk kasusnya Alga tadi, eee, hati-hati dalam mengambil, apa namanya, mengambil, kegiatan. Jangan sampai nanti di situ ditulis, ini kegiatannya full time ya, 20 SKS. Kalau dia 20 SKS, sementara tugas akhirnya Alda itu 4 SKS, artinya harus 24 SKS kan. Kalau Alda mau ngambil 24 SKS, Alda harus punya IPK 3,5 gitu. Jadi supaya secara akademik, secara apa namanya, administrasi akademik nggak salah. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi, kalaupun sebenarnya Alda nggak 3,5, misalnya ya, "Oh, IPS saya kemarin nggak 3,5 Pak, cuma 3,3." Silakan diusulkan aja, ya, eee, apa namanya, selama wali Anda menyetujui, wali Anda juga akan apa namanya, akan, mengawasi Anda dengan baik gitu. Jadi saya akan, ya bocorannya, saya akan terima gitu ya. Gitu ya. Jadi, boleh boleh saja, tapi hati-hati dalam memilih, itu aja sih. Gitu, Alda. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Rencanamu mau ngambil apa rupanya? Sebenarnya, Pak, kemarin kami, beberapa, dari kami tuh ikut itu kan, Pak, tes Google Bangkit, Pak.
Mhm. Tapi kami nggak sempat bikin proposal juga, Pak. Karena kami baru tahu, Pak, harus bikin proposal, Pak. Ya, bikin proposal lah. Seperti kan tahun lalu kan bikin proposal kan? Kan tahun lalu kan Alda ikut juga kan? Tapi mundur kan? Iya betul, Pak. Itu kan bikin proposal kan? Sepertinya tidak, Pak. Ada proposalnya kemarin. Lupa. Jadi bikin proposal. Kalau saran saya buat Alda, saran ini ya, kalau mau ngambil MPKM, ambil magang deh. Ambillah Oh, magang. baik. Tapi hati-hati jangan sampai misalnya magangnya ini exhaustive banget. Perhatikan apanya, perhatikan tempatnya juga gitu ya. Nah, kalau di semester 8 ini kan mungkin Alda tidak perlu mengambil mata kuliah pengayaan lagi. Udah nggak usah diambil, nggak apa-apa. Gitu ya. Yang penting eh, ketika memilih apa namanya program MBKM itu harus hati-hati, jangan sampai terlalu exhaustive gitu aja sih. Oke, silakan kalau Baik, ada Pak. pertanyaan, ya silakan kalau ada Terima pertanyaan lain, kasih, Pak. ya tidak ada, saya assume tidak ada pertanyaan yang lain. Baik, kalau tidak ada, saya pikir cukup. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Semoga di semester ini ada atau saya expect banyak sebenarnya ya yang mau ngambil MBKM. Kalau saya pribadi, if I were you, kalau saya adalah Anda, if I were you, gitu ya, which is not, saya akan ambil magang di semester ini untuk teman-teman yang angkatan 19. Saya akan ambil magang selama saya memenuhi syarat. Misalnya tadi ya, IP-nya 3,0 misalnya, ya saya akan ambil itu. Ya. Nanti KP teman-teman nggak perlu lagi ngambil KP. Ya, saya nggak perlu ngambil KP, teman-teman nggak perlu ngambil KP lagi, magang aja, kemudian apa namanya seminar tetap gitu, nanti seminarnya di semester semester apa ganjil gitu ya, mengikuti apanya magang, ikutin apanya KP atau nanti bisa kita lakukan di semester pendek gitu ya. Tapi kalau if I were you, kalau saya angkatan 19 nih, saya akan ambil magang kalau possible. Kalau angkatan atasnya lagi, if possible, saya akan ambil magang juga, tapi akan sangat berhati-hati, ya, sangat berhati memilih, jangan sampai dia capek-capekin banget. Ya. Kalau ada di sini angkatan 20, ya, mau ngambil MPKM, yang akan saya ambil adalah yang pertama kemungkinannya adalah studi independen. Ya, studi independen saya akan ambil atau pertukaran mahasiswa when possible. Kalau magang saya nggak sarankan. Nah, kira-kira seperti itu, teman-teman. Ya, jadi sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih. Semoga nilai semester ini nanti bagus, teman-teman bisa nanti apa namanya di masa depan bisa meningkatkan kualitas diri lagi. Itu saja. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Saya tutup. Selamat sore ya, teman-teman. Terima kasih, Pak. Yuk. Terima kasih. Selamat sore, Pak. Terima kasih, Pak.